Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, hari ini kita akan diskusi, judulnya panjang tapi isinya dikit. Ya. Judulnya panjang, isinya dikit. Ada yang judulnya dikit, isinya panjang. Bahkan di sini hanya ada satu hadis dan itu pun dhaif. Dhaif itu apa? Lemah. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, karena tadi saya lihat kitabnya baru muncul dari apa itu? Kardus, silahkan baca dulu. Ya, dibaca dulu dalam waktu berapa menit? 5 menit ya. Baca dalam hati aja ya, sambil ngetek. Halaman berapa? Halaman 146. Halaman 46. Bab 9. Babnya itu ada 371. 371 baru bab 9. Ini masih panjang. 1 tahun saya hitung hanya 7 bab. Artinya butuh 50 tahun sampai habis. Iya kan? Cukup? Sudah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. At-tafakkur fi makhluqatillah. Bertafakur tentang azim keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini terjemahnya bukan bertafakur. Dia terjemahnya memperhatikan. Tafakur itu memperhatikan. At-tafakkur memperhatikan azim makhluqatillah, keagungan makhluk-makhluk Allah, wa qana'iyyah, kehancuran dunia. Jadi Bapak Ibu, dunia itu akan hancur. Saya dulu waktu bangun rumah lama itu ada tukang ya. Saya bilang, ini saya pengen bangun yang kuat biar nggak rusak. Kata tukang itu bilang, wah semuanya akan rusak Pak. Betul. Jadi sekokoh apapun Bapak Ibu bangun akan rusak.
dunia itu akan rusak meskipun tidak dipakai. Bahkan kalau rumah kalau nggak dipakai lebih rusak. Iya. Saya pernah punya sendal nggak pernah dipakai. Setelah 3 tahun itu soplok-soplok rusak gitu ya. Wa ahwalil akhirah di sini dan suasana akhir. Sebetulnya bukan suasana ya. Kalau suasana itu pakai hak kecil, ahwal ya. Ini ahwal. Kan ada yang sholawat itu ya. Haulin minal apa itu? Ada itu. Ada sholawat yang ada ahwal. Artinya malapetaka akhirat, kira-kira begitu ya. Ahwal akhirat. Huru hara akhirat, kira-kira. Wasairi umuriha dan berbagai hal berkaitan dengannya. Wa taqsirun nafs, kemudian mengendalikan diri, membatasi diri. Wa tahdibiha dan mendidik diri. Wa hamliha ala istiqomah dan membawanya menuju istiqomah. Kemarin istiqomah itu apa? Lupa kan? Kalau lupa berarti kita manusia biasa ya. Istiqomah itu teguh pendirian gitu ya. Teguh pendirian, tidak mudah goyah, tidak mudah terpedaya, tidak mudah tertipu, tidak mudah goyah, goncang. Nah, ini siapa yang mau baca? Mic-nya mana tadi? Mic. Nah, mau anak-anak apa mau yang dewasa? Putranya Pak Tommy bagus sudah semua. Nah, ini baca sampai akhir karena sedikit ya. Ya kan? Sedikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Innama a'idukum biwahidatin antakumu lillahi mathna wa thulatha mathna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah sesungguhnya aku akan memperingatkan kalian biwahidatin dengan satu hal saja, antakumulina supaya kalian menghadap Allah mathna wa furada berdua-dua atau sendirian, kemudian berpikirlah, tatafakkaru, berpikirlah. Nah, bahkan perbedaan manusia dengan hewan itu kan berpikir. Al-insanu hayawan natik, ya. Bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi kalau tidak mau mikir berarti belum menjadi manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, perbedaan langit, perbedaan malam, siang, sungguh adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang albab, berpikir. Kalau ada kata ulul albab, ini jargonnya Uin Malang. Uin Malang itu ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Siapakah orang-orang yang ulul albab, yang berpikir, yang cerdas? Yang cerdas itu bukan yang IPK-nya 1, IPK-nya 4. Tetapi orang alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu yang tak berguna. Subhanaka, maha suci engkau, qina adzabannar, maka jauhkanlah kami atau jagalah kami dari api neraka. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak melihat, tidak berpikir tentang al-ibil, tentang ibil. Ibil itu apa? Unta. Bagaimana mereka diciptakan? Kaifa, bagaimana khuliqat, ia diciptakan. Wa inas samai, dan langit, kaifa rufi'at, bagaimana ia ditinggikan. Bahkan langit itu berdiri tanpa tiang. Kalau rumah kita tanpa tiang gimana tuh? Ya. Belum pernah nemu tiang langit ya? Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir, maka ingatlah, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang engkau adalah yang memberi peringatan. Afalam yasiru fil ardi, kemudian firman Allah, apakah kalian berjalan di muka bumi, fayanzuru, kemudian kalian berpikir, yang dulu melihat, berpikir maksudnya. Wal ayat bil bab katsirah, dan ayat-ayat tentang ini, tentang bab ini banyak sekali. Tapi hadisnya cuma satu, al-kais mandana nafsuhu. Al-kais mandana nafsuhu. Al-kais, orang yang cerdik adalah orang yang menjaga dirinya, menjaga nafsunya. Kalau di buku hanya itu ya. Madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja, beramal untuk sesuatu setelah meninggal. Wal ajiz, lawannya orang yang kerdil. Orang yang kerdil itu adalah man atba'a nafsahu, orang yang mengikuti dirinya hawa untuk memenuhi nafsunya.
wa tamanna 'ala Allah, dan mengharapkan angan-angan kepada Allah. Nah, ternyata saranya panjang nih. Saya mau saranya panjang. Ya. Ini kalau dibahas bisa sehari ya. Bisa enggak pulang ya. Saya baca aja nggak jelasin dulu. Wah, lama amat kata saya. Coba nanti kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafakkur. Apa itu tafakkur? Adal insan ya'malu fikrahu fil am. Tafakkur adalah seorang manusia menggunakan pikirannya untuk sesuatu. Hatta yasila fihi, nantinya sampai ketemu satu kesimpulan. Nah, jadi tafakkur itu adalah bagaimana seorang manusia menggunakan pikirannya untuk menemukan satu kesimpulan. Wa qad amarallahu ta'ala bihi ay bitafakkur wa hatta 'alaihi fi kitabihi. Lima yatawassalu al-insan ilaihi bihi minal matalib al-'aliyah wal iman wal yakin. Karena dengan tafakkur manusia akan mencapai target tingginya manusia. Dengan tafakkur manusia akan mencapai keimanan. Dengan tafakkur manusia akan mencapai yakin. Jadi kalau tidak bertafakkur kosong, tidak bertafakkur itu imannya lemah, target kemanusiaannya rendah, keyakinannya pasti rendah. Qala Allah Ta'ala, qul innama a'idukum biwahidatin. Katakan wahai Muhammad linnasi jami'an, innama a'idukum biwahidatin, tidaklah aku memberikan petuah kepada kalian, kalau di sini memberi peringatan kepada kalian, kecuali satu. Ma uqaddimu lakum mau'izatan illa biwahidatin faqat. Tidaklah aku berikan satu peringatan kecuali satu ini. Apa katanya? Idza kuntum biha adraktum al-matlub, jika kalian melakukannya maka kalian akan menemukan target, menemukan tujuan. Wa najautum, dan kalian akan selamat minal marhum, dari apa yang tidak diinginkan. Antakumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Antakumu lillah maksudnya adalah kalian hendaknya ikhlas dalam taat kepada Allah. Fatakumu bi ta'atillah, ikhlas dalam taat kepada Allah ala wajhil ladzi amartum bihi, sesuai dengan apa yang diperintahkan, mukhlishina lahu, dengan ikhlas. Gitu ya. Jadi kalau kita beribadah itu memang harus sesuai perintah. Jangan sampai diperintahkannya apa, yang dilaksanakan apa. Ya gitu ya. Maksudnya begitu ya. Tsumma ba'da dzalika tatafakkaru, tapi setelah itu, misalnya kita sholat, setelah itu kita harus berpikir. Itu. Jadi jangan sholat hanya sholat, tetapi setelah itu Anda harus berpikir. Fa idza fa'altum dzalika fa hadhihi mau'izah. Ketika kalian melakukan itu, maka ini adalah mau'izah, peringatan. Wa ay mau'izah, peringatan. Ini benar-benar peringatan. Apa maksudnya? Wa fi hadhil ayat, kelihatan kan? Isyarah ila annahu yanbaghi lil insan idza qama lillahi ya'mal an yatafakkar madza fa'ala fi hadzal amal. Bahwa manusia itu ketika melakukan amal dia harus berpikir apa yang terjadi dengan amal itu. Itu kita sholat, kita berpikir apa yang terjadi dengan sholat. Kalau qama bihi alal wajhil matlub, apakah sholat sesuai dengan tuntutan? Subuh berapa rakaat? 2. Boleh enggak 4? Gitu ya. Duhur berapa rakaat? 4. Boleh enggak ini protes? Duhurnya pengen dipindah ke subuh jadi 6. Jadi kerja yang terpotong kalau lagi makan buru-buru kan. Apakah sesuai yang dituntut?
Wahal qasara apakah kurang, wahal zada apakah tambah. Misalnya subuh jadi 1 atau jadi 3 enggak boleh. Wahal zada wa ma tahasala min hadzal amal, dan apa yang dihasilkan dari amal ini, min taharatil qalbi apakah mampu menyucikan hati kita. Gitu ya. Apakah sholat ini sudah mampu mensucikan hati kita. Ini menurut penulis ya. Itu, apakah sholat baru olahraga aja? Kayak Pak Hari semalam. Kan gerakan terbaik olahraga itu sholat. Betul nggak? Ya kan? Olahraga kan niru sholat kan, olahraga itu kan. Ya. Apalagi senam. Senam itu niru sholat. Bahkan sholat itu adalah gerakan. Sholat itu gerakan nama Nabi, nama Muhammad, nama Ahmad, ya kan. Berdiri itu kan alif, ya. Lalu ruku itu ha, Ahmad, mim itu sujud, duduk itu dah, itu Ahmad. Jadi konseptual ya, orang 1400 tahun lalu luar biasa. Bagaimana tadi? Taharatul qalb, apakah mampu menyucikan hati? Wa zakatin nafs, membersihkan jiwa kita. Wa ghairi dzalika, atau salat itu hanya biasa-biasa saja. La yakun kalladzi yu'addi amalu asla wa ka'annaha 'adat yaf'aluha kullu yawm, apakah hanya rutinitas saja? Bal tafakkar, tapi berfikirlah. Mada hasalaka min hadzal ibadah wa mada athrat ala qalbika wa ala istiqamatika. Kata pengarangnya itu, apa pengaruh ibadah-ibadah itu terhadap hati dan istiqomah kita. Itu ya. Wal nadrib lihadza mathalan bis salat. Kita contohkan salat, katanya kalau Allah tabaraka wasta'inu bis sabri wassalam, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah, melarang, bukan mencegah ya. Kalau masih terjemahnya mencegah itu terjemah lama. Melarang berbuat keji dan munkar. Fal natafakkar. Ini di sini kan, pikirkan coba. Hal nahnu idza sholaina zidna taqatan wa quwwatan, apakah ketika kita sholat kita tambah kuat, wa nasatan, tambah rajin, alal a'mal as-sholihah, terhadap amal-amal soleh, hatta takunu sholat mu'inah lana, sehingga sholat menolong kita. Al-waqi anna hadza la yakunu illa nadirun min kibari afradin nas. Kenyataannya jarang sekali orang yang sampai seperti itu. Fa'udhur madza hadatha min sholat. Apakah sholat membuat kita semakin taat? Wa 'alal masaib wa 'ala ghairiha. Apakah sholat masaib apa begitu? Menolong ketika kita tertimpa musibah? Ya. Kama yadhkuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza hazal amrun faza'a ila sholat. Ketika ahammahu, ketika bingung, ketika susah, maka segeralah melakukan sholat. Dzalika qala Allah ta'ala wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fa'udhur fi sholatika hal anta idza sholaita wajadta fi nafsika karahiyatan lil fahsya. Ketika Anda sholat, apakah Anda membenci fahsya? Apakah Anda membenci perbuatan keji? Atau ketika ada perbuatan keji hati kita biasa aja? Wa karahiyah lil munkar, apakah kita benci kepada kemunkaran? Wa karahiyatul ma'asi, apakah kita benci maksiat-maksiat? Au anna sholata la tufiduka fi hadza, atau salat itu enggak ada manfaatnya untuk itu. Itu ya. Tidak arafta hadhil umur, kalau kalian tahu ini,
Aradta nataij hadhil a'mal as-salih wa kunta mutta'idan bima wa'adaka bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza arafta hadhil umur. Oleh karena itu maka kita harus merenung katanya apakah sholat ini membuat kita semakin banyak beramal soleh. Nah, pertanyaan saya ini, apa itu amal soleh? Kita sering dengar amal soleh. Apa itu amal soleh? Apa itu? Amal soleh itu adalah amal profesional, gitu ya. Jadi kalau Bapak sebagai apa itu karyawan ya profesional itu karyawannya, gitu ya. Amal soleh, amal yang soleh. Misalnya apa itu pedagang ya profesional di bidang dagang. Gitu. Engineering apa? Insinyur, profesional di bidang insinyur. Ahli bangunan ya profesional di bidang bangunan. Karena kalau seseorang melakukan bukan bidangnya, memang biasanya kalau nggak hancur ya lambat. Kalau nggak hancur lambat. Jadi amal soleh itu. Jadi ketika kita bekerja sesuai bidang kita, itu amal soleh. Al-amal as-salihah ya. Yang kedua, misalul akhar fi zakat wa hiya al-mal al-wajib fil amwal az-zakawiyah. Yusarriful insan fil jihad allati amara Allah biha wa qad bayyana Allah fawaidaha wa qad qala Allah wa min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fa idza adaita zakat, kalau engkau melaksanakan zakat, fangdzur hal taharatka hadhihi zakat min al-akhlaq ar-radiyah. Apakah zakat ini membuat akhlak kita terbebas dari akhlak-akhlak yang buruk? Hal taharatka min al-dzunub, apakah zakat itu mampu menyucikan dari dosa? Dan seterusnya ya. Masya Allah. Jadi ini yang harus dilakukan oleh kita. Tadi tentang zakat, terus ada lagi nih. Empat kali itu. Tadi zakat. Katanya wa katsirun minan nasi yu'addi zakat wa ka'annaha gharam. Banyak orang melaksanakan zakat seakan-akan dia itu gorong gitu. Gorim apa? Utang. Dia melaksanakannya itu berat. Yu'addihi wa huwa karih. Dia melaksanakannya dalam keadaan terpaksa. Nasallahu alaihi wa huwa la yashkur bi annaha tuzakki nafsahu. Dia tidak sadar bahwa ia akan menyucikan jiwanya. Wa ala hadza baqiyatul a'mal. Fa hadhihi mau'izah 'azimah, ini adalah peringatan yang sangat besar. Karena ketika manusia teringat dengan ia nafa'atuhu wa salahat ahwaluhu, maka manusia akan baik keadaannya. Nasallallahu an yusliha lana al-a'mal wal ahwal. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini Bapak Ibu semua, katanya nih, hadil ayat ini adalah ayat 10 terakhir di Quran surat Ali Imran. Ali Imran ya, kalau bisa hafal nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Bisa dibaca oleh Ustaz Heru ya. Kullama staiqadha min salatil lail, ketika Anda bangun dari salat malam ya, sebaiknya baca ini. Jadi ketika salat malam baca ini. Lihat. Inna fi khalqis samawati wal ardi, yakni fi khalqihima, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya kan, nggak ada manusia yang bisa bikin langit bumi ya. Jangankan langit, setahu saya nggak ada yang bisa bikin nyamuk. Nah, nggak ada.
Belum ada ya. Ada juga mengembangbiakan nyamuk. Nah, bisa tuh. Makanya di Al-Fatihah itu kan alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillahi rabbil. Kalau manusia kan al-madhu, ya kan? Madhu itu artinya pujian. Tapi kalau alhamdulillah, pujian hanya kepada Allah. Jadi alhamdulillah itu pujian bagi zat yang mampu menciptakan dari tiada menjadi ada. Kalau manusia kan dari ada menjadi bentuk lain, ya kan? Nah, misalnya dari besi menjadi pagar, nah, itu namanya al-madhu. Tapi kalau Allah dari tiada menjadi ada. Kalau ada manusia yang bisa menciptakan tiada menjadi ada, itu pasti pesulap merah, ya kan? Jangan percaya. Misalnya ada penggandaan uang, nah itu pasti bohong. Karena manusia nggak bisa. Pasti duitnya udah ada, ya, penggandaan. Kan banyak kena tipu ya, penggandaan uang. Di daerah-daerah itu banyak yang ketipu. Sampai jual sawah, jual apa itu habis. Setelah habis baru sadar, ya, ternyata kena tipu. Kita baca ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Semua ini luar biasa ciptaan Allah. Nah, pokoknya manusia itu lemah di sini. Coba deh. Dalam hal bentuk, dalam hal besarnya, dalam hal keagungan. Ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada pohon-pohon, ada lautan, ada sungai. Sungai aja luar biasa kan. Nah, ini pernah diskusi di Uji ya. Kata saya ini mungkin kayaknya air hangat ini kita bikin ya, bukan dari gunung. Itu baru air hangat doang, air panas. Nah, di Uji kan air panas. Sungai tapi air panas isinya. Kata orang sono bilang bisa. Cukup berapa duit? Jadi gitu ya, berapa duit? Satu waktu saya dampingi ini syuting TV. Dulu ada syuting TV ini, TV Arab ya. Saya yang ngecek bahasa Arabnya. Jam 4 sore itu redup. Apa itu mataharinya redup? Wah, kata sutradaranya, kita berhenti, lanjut besok. Loh, kenapa? Kata saya kan masih kelihatan. Kalau udah redup nggak bisa. Kalau outdoor, kalau syuting outdoor itu harus terang. Jadi Bapak Ibu kalau nonton film di situ ada malam hari, itu bukan syuting malam, syutingnya siang, syuting siang tapi di edit. Kata dia kalau redup ya udah besok. Kan ada lampu Pak, iya tapi butuh berapa ribu watt kata dia. Kalau di outdoor, kalau di indoor malam juga bisa. Nah, karena indoor kan siang pun pakai lampu kan. Kalau outdoor nggak bisa. Artinya saya ingin menjelaskan apa, bahwa matahari aja kita nggak bisa bayar. Matahari aja kita nggak bisa bayar ya. Terus kita harus berpikir tentang samawati wal ardh. Terus Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat, terus dan seterusnya. Kita mikirin itu aja bingung ya, kok bisa gitu ya. Kok bisa gitu. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat. Terus wa ja'alal laila wan nahara ayatain. Ada siang, ada malam gitu ya. Gak pernah ada yang bisa merubah siang malam tuh. Pernah ada enggak? Pakar ahli. Misalnya di daerah mana itu yang ada siangnya lebih lama, puasanya 20 jam misalnya. Gak ada yang bisa merubah. Ayat ini fa mahana ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsirah. Jadi memang ilmu manusia itu terlalu sedikit. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Kadang-kadang malamnya banyak, kadang-kadang siangnya banyak, kira-kira begitu ya. Terus
Masya Allah, ini semua adalah betapa penciptaan Allah itu luar biasa, betapa ciptaan Allah itu luar biasa. Jadi manusia nyiptain nyamuk aja nggak bisa. Semua nyontek ya, nyontek. Pesawat itu kan nyontek capung kan. Tapi suruh bikin capung nggak bisa juga. Bisanya bikin pesawat. Ya, gitu ya. Terus ini malam dan siang aja dibahas panjang nih. Annal lail mudlim wan nahar mudhi. Malam itu gelap, siang itu mudhi. Apa mudhi? Terang. Ya kan? Beda kan? Malam itu gelap, siang itu mudhi. Gelap. Terang. Kedua, ikhtilafuhuma fi tawl wal qasr. Ada beda-beda kan? Ada yang panjang siangnya, ada panjang malamnya. Makanya kita subuh kadang jam 4, kadang jam berapa itu? Sekarang jam berapa? 04, 3 berapa? Yang paling hafal Bang Bandi nih pasti. 04, 3 Duhur aja sekarang 12 307 ya, 08. Pernah yang 11.30. Fil harri wal burudah. Perbedaan siang dan malam, ada yang dingin, ada yang panas. Ya. Ya. Al-khasab wal jadad. Jadi perbedaannya banyak sekali, hanya malam dan siang aja ya. Ada kadang-kadang semi, musim gugur dan sebagainya. Ada fil harb was silm. Kadang ada yang mendamaikan, sejuk, ada yang tidak menyejukkan. Nah, ini penting untuk kita renungkan ya. Dan orang yang merenungkan ini adalah ulul albab, orang-orang yang cerdas. Ulul albab adalah hum ashabul uqul. Ya. Mereka adalah yang menggunakan akalnya. Tapi di sini ada beda, katanya apa beda antara akal dengan cerdas. Ya, Rabbi dzaki nabi fi dzaka ilakin majnun fi tasawwufatihi. Wal aqlu fil haqiqah huwa ma yaqulu sahibu an su'i tasarruf. Maka itu disebut jami'ul kufar wa in kanu adhiya fa innahum laysu uqala. Orang kafir itu katanya meskipun cerdas, mereka tidaklah berakal. Karena dalilnya adalah inna syarrad dawa indallahi sumul hukmul ladzina la ya'qilun. Kemudian kalau Allah Ta'ala fi suwasri ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Siapa orang yang cerdas? Adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam berdiri, dalam duduk, dalam berbaring. Jadi orang yang cerdas adalah mereka yang senantiasa zikir ya. Gitu ya. Wa dzakarallahu 'azza wa jalla aini naum mutlaq fi kulli waqt. Di sini nih. Bahwa zikir itu ada dua katanya ya. Yang pertama adalah zikir mutlak. Di jam berapa? Udah jam berapa? Nah, zikir mutlak itu adalah zikir yang selalu dilakukan oleh manusia. La yazalu lisanuhu ratban min dzikrillah. Ketika lisannya selalu basah oleh zikir. Nah, ini namanya zikir mutlak. Yang kedua ada zikir yang muqayyad. Bapak Ibu dalam keadaan apa harusnya berzikir. Yang benar itu berzikir. Yang kedua zikrun muqayyad bi adat. Misalnya habis sholat kita baca subhanallah berapa?
hanya 3-3. Misalnya ketika ruku baca subhana rabbiyal azimi berapa? 3 sujud ya. Di sujud dan seterusnya. Wa dzikrun naqis. Nah, ini zikir juga ada 2 jenis katanya. Satu zikir tam. Ini kita zikirnya yang mana nih? Tadi Ustaz MC ya. Tadi zikir kan, astagfirullah rabbal baraya. Ini paham gak artinya? Paham gak artinya? Kita sering tahlil juga kan, paham gak artinya itu? Panjang-panjang. Ila hadratil al-Fatihah. Paham gak artinya? Nah, kalau tidak paham artinya namanya zikir naqis. Jadi ya. Kalau paham artinya dan dia merenungkan namanya zikir tam. Wa huwa ma tawadda'a 'alaihi al-qalbu wal lisan. Ketika zikir hati dan lisannya ikut. Allahu akbar artinya Allah Maha besar, Allah Maha besar. Subhanallah Maha besar. Nah, kalau hatinya sadar, nah ini namanya zikir tam. Kalau tidak paham atau paham tetapi goblok, namanya ini zikir naqis. Zikirnya ini zikir naqis. Para bapak jemaah yang berbahagia, ini saya bilang panjang sekali. Ya, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Beda dengan manusia kan, suka ada yang sia-sia kan? Kadang-kadang kita ngelamun gitu kan. Mikirin apa gitu nggak jelas. Nah, kalau Allah tidak ya. Gitu ya. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk kadang-kadang kita merenungi. Mungkin anak-anak kita ada yang rajin ya kan, ada yang bandel, ada yang ngupil melulu gitu kan. Ternyata tidak ada sia-sia. Termasuk di komplek kita ada yang bayar iuran, ada yang enggak. Tidak sia-sia kan? Iya, tidak sia-sia ya. Jadi semua ini ya itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau dibaca semua ini bisa nggak makan siang nih ya. Nah, kita lewat sini kan panjang ya. Jadi di sini baru sadar bahwa ilmu kita itu sangat kecil. Ilmu apapun ya. Ilmu kedokteran kita juga sangat kecil. Kita semua penyakit itu disebutnya kolesterol gitu. Kalau pusing itu dicek darah tingginya belum tentu darah tinggi. Gitu ya. Ya ada orang dari ayat kita bilang ya. Ini di sini. Fasiru. Nah, ini ada ayat tadi afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sair. Sair itu apa? Pak? Berjalan terus. Tidak boleh berhenti. Kata Ustaz Farhan, sepeda itu akan jatuh kalau berhenti kan gitu. Di sini manusia itu harus terus berjalan. Berjalannya ada 2. Yang pertama as-sair bil qadam. Berjalan dengan kaki. Jadi manusia harus bergerak. Kemudian as-sair bil qalbi. Yang kedua adalah hatinya juga harus bergerak. Pikirannya harus bergerak. Terus makanya manusia kalau lagi apa itu tidak ada kegiatan apa namanya? Saya kasih tahu kalau bapak ibu udah bingung nih, mau ngapain lagi ya? Duit ada misalnya, beras ada, cicilan kebayar, mau ngapain lagi ya? Tinggal Quran aja hafal Quran. Ini sampai mana ini? Nah ini yang al-kais.
Ini hadisnya hanya satu, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bapak Ibu kalau mau tahu siapa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir tentang setelah kematian. Gitu ya. Jadi apa maksudnya adalah orang yang selalu berpikir tentang apakah sudah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Nah ini orang al-kais, orang yang cerdas. Yang kedua orang yang kerdil. Sebaliknya orang yang kerdil itu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya atau menunda-nunda nih, al-amani. Jadi dia itu saya mau tobat nanti deh umur sekian. Saya mau ini umur sekian dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Ini kalau ini udah terakhir nih ya. Wal kais walladzi ya'mal bihazmin wa jiddin wa yuhasibu nafsahu wa yakunu indahu quwwah fi amrillah. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa beramal dengan penuh kesungguhan dan dia selalu menghisab dirinya, muhasabah seperti apakah kekuatan dirinya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tamma bihamdillahi al-mujibul awal wa yalihi bi masyiatillah azza wa jalla al-mujadid asali. Ternyata ini jilid pertama udah habis ya. Kitab ini ya. Nah, nanti kalau mau linknya ada. Jadi kita itu harus intinya Bapak Ibu ya, kita harus senantiasa merenung setiap hari sampai di manakah kita melaksanakan perintah Allah, sampai di manakah kita meninggalkan larangan Allah, dan sampai di manakah kita berpikir. Itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf ini sudah jam 6.07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah mengkaji kitab yang cukup panjang, yang secara kita manusia diminta untuk berpikir dan merenung. Kemudian yang berikutnya ada tambahan dari Ustaz Muhammad. Karena tidak ada tambahan, mungkin kita akhiri kajian pada pagi hari ini.